Oke, lanjut ke studi kasus 2, yaitu Posier Company memiliki satu gudang dengan satu mesin pengangkut yang dioperasikan oleh satu kelompok dengan 3 orang tenaga kerja. Pemimpin perusahaan memperhatikan bahwa pada jam-jam tertentu terjadi antrian truk. Berdasarkan data sebelumnya, diketahui rata-rata kedatangan 4 truk per jam dan rata-rata pelayanan 6 truk per jam. Untuk mengatasi masalah tersebut, pimpinan perusahaan merencanakan untuk menambah kelompok tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin. Bagaimana dampak penambahan kelompok tenaga kerja terhadap biaya total yang dikeluarkan perusahaan jika biaya sewa truk $20 per jam. Sedangkan upah tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin adalah $6 per orang per jam. Diasumsikan jika perusahaan menggunakan 2 kelompok tenaga kerja, maka rata-rata pelayanan menjadi 12 truk per jam. Dan jika perusahaan menggunakan 3 kelompok tenaga kerja, maka rata-rata pelayanan menjadi 18 truk per jam. Dengan ketentuan satu hari itu ada 8 jam kerja. Jadi, tentukanlah pilihan mana yang menghasilkan biaya total optimal, apakah 1 kelompok, 2 kelompok, atau 3 kelompok tenaga kerja. Diketahui model sistem antrian yang digunakan perusahaan ini adalah MM1. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita juga perlu mengidentifikasi dulu apa aja yang diketahui. Jadi di sini model sistem antriannya udah diketahui adalah MM1, di mana itu adalah kasus single channel, single phase, di mana ini memiliki saluran pelayanan tunggal dan juga fasilitas pelayanan yang juga tunggal. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya, populasinya sumber tak terbatas, antriannya mengikuti tingkat kedatangan poisson, dan disiplin antriannya adalah FCFS, yaitu first come first serve, di mana kepanjangan antriannya tak terbatas, dan fasilitas pelayanannya M1, yang mengikuti tingkat pelayanan poisson. Nah, jadi kita identifikasi dulu masalah berdasarkan 3 kondisi, di mana kondisi awal itu adalah satu kelompok dengan tenaga kerja yang terdiri dari 3 orang. Nah, di sini dari soal diketahui bahwa rata-rata kedatangan atau lambdanya itu adalah 4 truk per jam, dan rata-rata pelayanan atau MIU-nya itu adalah 6 truk per jam, dengan biaya $6 per orang per jam. Berarti 3 orang itu adalah $18. Nah, untuk kondisi kedua, itu 2 kelompok tenaga kerja yang terdiri dari 6 orang, dengan rata-rata kedatangan 4 truk per jam, dan rata-rata pelayanan adalah 12 truk per jam, dengan biaya yang sama, yaitu $6 per orang per jam. Berarti untuk 6 orang itu adalah $36. Nah, untuk kondisi ketiga, itu 3 kelompok tenaga kerja yang terdiri dari 9 orang, dengan rata-rata kedatangan 4 truk per jam, dan rata-rata pelayanan atau MIU adalah 18 truk per jam, dengan biaya yang sama juga, $6 per orang per jam. Berarti untuk 9 orang adalah $54. Nah, setelah kita identifikasi masalahnya berdasarkan kondisi, kita bisa cari masing-masing rata-rata jumlah truk dalam antriannya atau LQ-nya. Nah, kita cari satu-satu dulu. Untuk kondisi awal, di mana ada satu kelompok tenaga kerja, kita masukkan angka yang udah diketahui tadi, yaitu lambdanya adalah 4, MIU-nya adalah 6, dan kita masukkan ke rumus lambda kuadrat per MIU dikurang lambda, dan kita kalkulasikan sehingga diperoleh 1,33 rata-rata jumlah truk dalam antrian. Setelah itu kita cari rata-rata jumlah truk dalam sistem atau L-nya dengan menggunakan rumus lambda per MIU dikurang lambda, sehingga diperoleh hasil sebanyak 2 truk dalam sistem. Selanjutnya kita cari nilai WQ-nya atau rata-rata waktu truk dalam antrian dengan memasukkan ke dalam rumus lambda per MIU dikali MIU dikurang lambda. Maka diperoleh hasil rata-rata waktu truk dalam antriannya itu adalah 0,333. Setelah itu kita cari rata-rata waktu truk dalam sistem atau W-nya dengan menggunakan rumus 1 per MIU dikurang lambda. Nah, kita masukkan angkanya dan kita kalkulasikan sehingga diperoleh hasil rata-rata waktu truk dalam sistem adalah 0,5. Selanjutnya, kita cari tingkat intensitas pelayanannya atau U.
dengan rumus lambda per mu, yaitu 4/6. Maka diperoleh hasil tingkat intensitas pelayanannya itu adalah 0,667. Nah, untuk kondisi kedua, di mana ada 2 kelompok tenaga kerja. Nah, kita cari juga masing-masingnya LQ, L, WQ, W dan U-nya seperti proses sebelumnya. Dengan menggunakan rumus yang sama, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah truk dalam antrian untuk kondisi kedua ini adalah 0,167, rata-rata jumlah truk dalam sistemnya adalah 0,5, rata-rata waktu truk dalam antrian atau WQ-nya adalah 0,042, dan rata-rata waktu truk dalam sistem atau W-nya adalah 0,125, sehingga untuk kalkulasi atau perhitungan tingkat intensitas pelayanannya diperoleh 0,333 untuk kondisi kedua ini. Nah, selanjutnya kita cari juga untuk kondisi ketiga, sama seperti proses sebelumnya menggunakan rumus yang sama, dan kita kalkulasikan. Hati-hati, ini lambda yang digunakan sama namun mu-nya beda. Nah, maka diperoleh hasil bahwa LQ-nya adalah 0,063, sedangkan L-nya adalah 0,286, dan rata-rata waktu truk dalam antriannya adalah 0,016, dan rata-rata waktu truk dalam sistem adalah 0,071. Sedangkan untuk tingkat intensitas pelayanannya untuk kondisi ketiga ini adalah 0,222 sebanyak 3 kelompok tenaga kerja. Nah, jadi setelah kita identifikasi setiap kondisinya, kita rekap hasil yang kita peroleh tadi ke dalam tabel seperti ini. Diperoleh hasil analisis antrian secara ringkas yang diklasifikasikan ke dalam 3 kolom ini. Nah, selanjutnya kita lakukan perbandingan untuk menghitung total biaya untuk setiap kelompoknya. Nah, untuk satu kelompok, kondisi pertama itu kita hitung biaya truk per harinya dari rata-rata jumlah truk dalam sistem adalah sebanyak 2, dan untuk waktu kerja per harinya adalah 8 jam, dengan biaya adalah sebanyak $20, sehingga kita kalkulasikan dan diperoleh hasil $320 per hari. Dan untuk biaya tenaga kerja per hari di kondisi pertama ini, kita ambil dari jumlah tenaga kerjanya adalah sebanyak 3, dengan biaya $6, dan waktu kerja adalah 8 jam, sehingga kita kalikan semua, diperoleh hasil $144. Dan langsung kita totalkan biaya truk per hari dengan biaya tenaga kerja per harinya, dan diperoleh hasil untuk kondisi pertama ini total biayanya adalah sebanyak $464. Dan untuk kondisi kedua begitu juga, kita hitung biaya truk per harinya dengan melibatkan rata-rata jumlah truk dalam sistem dan waktu kerja per hari dikali dengan biaya, yaitu $20, sehingga diperoleh hasil $80. Dan untuk biaya tenaga kerja per harinya adalah sebanyak 6 tenaga kerja dikali $6 dikali 8 jam, yaitu diperoleh $288. Dan kita jumlahkan, maka total biayanya adalah $368. Dan untuk kondisi ketiga itu rata-rata jumlah truk dalam sistemnya adalah 0,286 dikali dengan 8 jam dikali dengan biayanya $20, diperoleh hasil $46. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja per hari untuk kondisi ketiga ini adalah dengan 9 tenaga kerja dikali $6 dikali waktu kerja itu 8 jam, maka diperoleh hasil $432 biaya tenaga kerja per harinya, sehingga kita totalkan dengan biaya truk per hari itu menjadi $478. Nah, selanjutnya kita bandingkan kondisi 3 kelompok ini, dan kita lihat mana yang terendah. Itu adalah kondisi kedua, itu dengan 2 kelompok dengan 6 tenaga kerja, diperoleh hasilnya $368 biaya totalnya. Nah, jadi dari perhitungan biaya total seperti tersebut terlihat bahwa biaya total paling rendahnya adalah jika perusahaan mempekerjakan 2 kelompok tenaga kerja. Maka dengan demikian disarankan agar perusahaan tersebut menambah 1 kelompok tenaga kerja lagi, karena berdasarkan kondisi awal itu
ada satu kelompok tenaga kerja. Karena disarankan optimalnya adalah 2, maka disarankan untuk menambah satu kelompok tenaga kerja lagi.